Jadi kenapa saya buat video ini ya? Jadi karena kita kan di tahun 2020 ya, teknologi semakin berkembang. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Jadi mungkin banyak orang yang ingin belajar artificial intelligence atau jaringan saraf duluan ya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini banyak yang ingin tahu ya, ingin belajar apa sih sebetulnya. Nah, di sini saya akan coba kita belajar bareng ya, sebetulnya apa sih sedikit aja kulitnya gitu ya, yang sederhana mengenai kecerdasan buatan ini gitu ya. Nah, salah satu jenis kecerdasan buatan yang sering dipakai adalah jaringan saraf tiruan. Nah, hari ini kita akan belajar jaringan saraf tiruan yang namanya perseptron gitu ya. Jadi ini khusus perseptron. Tapi tetap ada logik dasar yang mau saya bagikan dulu. Gitu ya. Nah, belajar tentang kecerdasan buatan, maka sebetulnya kita nggak bisa lepas dari yang namanya mengelompokkan data atau disebutnya sebagai classifier. Jadi tujuan umumnya dari kecerdasan buatan itu kan sebetulnya adalah mengelompokkan data. Misalnya, begini ya, saya punya data tinggi badan. Set. Nah, dengan kecerdasan buatan, misalnya saya mau membuat mesin supaya misalnya kayak apa ya, misalnya permainan di Dufan gitu ya, dunia fantasi kan butuh misalnya permainan yang bahaya, misal roller coaster atau mungkin apa itu bom kar itu yang ditabrak-tabrak begitu ya, mungkin kan butuh minimal tinggi badan sekian. Nah, dengan kecerdasan buatan kita bisa mengelompokkan data dari tinggi badan yang diukur dari orang itu, lalu sistem bisa memutuskan sebetulnya ya. Ketika sistem memutuskan, yang diputuskan adalah orang ini boleh main atau tidak. Sederhananya kan bisa seperti itu. Atau misalnya dari simptom-simptom yang ada gitu ya. Dari penyakit misalnya, oh saya batuk, pilek, tenggorokan sakit, misalnya begitu ya. Panas sekian. Lalu apa? Sesak napas. Maka bisa ditentukan, oh kemungkinan besar Anda mungkin terpapar penyakit COVID-19 gitu ya. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, teman-teman, kalau bicara soal classifier atau mengelompokkan data, maka kan artinya si sistem yang kita buat, kecerdasan buatan yang kita buat harus mampu mempelajari data itu kan. Makanya kita sering mendengar istilah yang namanya machine learning gitu kan, di mana si mesin kita suruh untuk belajar. Nah, belajar itu sebetulnya meliputi apa? Kurang lebihnya adalah meliputi, kalau kita memang seperti tadi contohnya ya, classifier apakah kira-kira saya ini kena virus corona atau tidak gitu ya. Nah, maka sistem harus bisa membaca kan input ya, berapa apa yang saya rasakan, sakit tenggorokan tidak, batuk tidak, pilek tidak, atau mungkin sesak napas atau enggak, panasnya berapa. Nah, sistem harus bisa menerima input itu. Lalu harus bisa tahu gitu kan, dari input ini mana yang mencirikan virus corona, mana yang bukan gitu kan. Kalau panas sekian mengindikasikan terpapar atau tidak, seperti itu misalnya kan. Nah, setelah itu baru keluarlah output berupa vonis gitu kan, atau mungkin bukan vonis ya, vonis terlalu kejam, mungkin keputusan. Oh, mungkin Anda terkena gitu kan. Anda berpeluang atau mungkin terkena nih sebetulnya gitu kan. Nah, proses belajar yang tadi itu juga kan kita perlu men-set, dan karena ini mesin, kita
Mesin kan tidak bisa apa-apa tanpa kita perintah gitu kan. Nah, maka kita harus memerintah sistem itu untuk belajar. Nah, kalau belajar tidak lepas dari yang namanya supervised learning dan unsupervised learning. Jadi ada dua macam. Belajar yang disupervisi dan yang tidak disupervisi. Nah, apalagi ini istilah baru lagi. Nah, ini dia. Supervised learning adalah di mana data latihnya diberikan label. Kalau unsupervised tidak diberikan label. Kalau susah membayangkan, saya kasih contoh. Saya kasih Anda 50 orang, kelompokkan berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, Anda tentu tahu kan, jenis kelamin orang adalah adanya laki-laki dan perempuan. Maka Anda dikasih tahu. Ini loh, Anda mungkin melihat kan, oke, orang itu laki-laki karena menurut Anda yang Anda tahu laki-laki itu biasanya mungkin rambutnya pendek, tingginya sekian, apa segala macam. Ya, belum lagi ciri-ciri misalnya yang lebih terlihat secara fisik ya, misalnya jakun, kumis. Untuk laki-laki, untuk perempuan mungkin ya rambutnya lebih panjang mungkin, lalu adanya ya payudara begitu ya. Itu sangat mudah untuk memisahkan laki-laki dan perempuan gitu ya. Ya benar kan, ciri-ciri perempuan ada payudara, lalu mungkin bentuk panggulnya seperti itu dan segala macam ya. Nah, Anda tahu baik gambaran laki-laki dan perempuan seperti apa. Maka ketika Anda disuruh mengelompokkan 50 orang berdasarkan jenis kelaminnya, Anda tahu, oke, orang itu ada jakun, tidak ada payudara, tinggi sekian, oke itu laki, oke itu perempuan, itu laki, itu perempuan. Nah, Anda tahu data yang ketika Anda melihat input itu, ya, orang itu yang diberikan kepada Anda, maka Anda akan langsung tahu ciri-ciri laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Nah, tetapi kalau unsupervised contohnya gini, Anda kelompokkan 50 orang menjadi kelompok. Bebas. Tapi saya kasih KTP-nya. Nah, maka data kan macam-macamnya. Ada nama, ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, ada alamat, ada agama, dan segala macam. Nah, maka Anda harus berpikir, Anda harus mengelompokkan dengan seperti apa gitu loh. Nah, disitulah bedanya. Kalau supervise, kita diberitahu nih data ini yang dengan ciri-ciri seperti ini, itu adalah laki-laki. Dengan ciri-ciri seperti ini, itu adalah perempuan. Nah, tapi kalau unsupervised Anda tidak diberitahu, Anda hanya diberi data, Anda hanya harus bisa mengkelompokkan sendiri berdasarkan kemiripannya. Oh, kira-kira bisa dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin nih, atau berdasarkan agama nih, karena oke, agama orang tuh beda-beda tapi ada yang sama gitu kan. Jadi Anda bisa mengelompokkan. Kalau mengelompokkan berdasarkan tinggi badan mungkin sulit karena tinggi badan itu kan variasinya besar sekali ya. Ada yang 160, 61, 62, 63 sampai 180 sampai 2 meter mungkin kalau orangnya tinggi. Dan 160 pun ada yang 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,9 dan macam-macam. Artinya mungkin lebih sulit untuk mengklasifikasi orang berdasarkan tinggi badannya. Mungkin Anda bisa, oke, yang lebih besar dari 180 dan lebih kecil dari 180. Mungkin bisa seperti itu ya. Nah, itu sekilas tentang supervised dan unsupervised. Nah, kita masuk ke jaringan saraf tiruan nih. Apa sih jaringan saraf tiruan itu? Nah, kalau dalam kecerdasan buatan tadi saya katakan hasilnya adalah keputusan masuk ke kelas mana gitu ya, atau classifier masuk ke jenis mana. Maka jaringan saraf tiruan ini adalah salah satu cara untuk mengclassify, untuk mengelompokkan, untuk memutuskan satu data input itu termasuk kelompok atau golongan yang mana. Nah, bisa menggunakan jaringan saraf tiruan ini. Kenapa disebut jaringan saraf tiruan? Karena bentuknya mirip saraf manusia ya. Ini input, ini outputnya, lalu ada hubungannya gitu ya.
Nah, ini kalau jaringan saraf tiruan, ini kalau yang saraf betulannya ya. Saraf tiruan ada inputnya, lalu dia ada koneksinya ke layer-layer dan akhirnya menjadi output. Nah, sebetulnya karena ini mesin ya, sebetulnya jadi disebut tiruan, artinya sebetulnya kalau saya belajar pun tidak ada korelasi yang sebetulnya terlalu mirip antara saraf asli dengan saraf tiruan ya. Mungkin kalau teman-teman dengar kuliah online gitu ya, atau mungkin belajar di perkuliahannya, mungkin banyak dosen yang mengatakan, oh iya mirip karena ada inputnya, ada outputnya, dan ada sinapsnya gitu ya, ada hubungannya, dan hubungannya bisa kadang-kadang listrik. Kalau di saraf itu ada listrik yang hubungannya mengalirnya listriknya kuat, ada yang lemah. Kalau yang kuat berarti terhubung kuat, kalau yang lemah berarti terhubung lemah. Tapi kalau saya sih merasa nggak terlalu nyambung ya dengan hubungan kuat, hubungan lemah itu dengan jaringan saraf tiruan itu kurang nyambung menurut saya ya. Karena ini adalah sebetulnya bentuk matematika. Nah, nanti kita lihat bentuk matematikanya ya. Tapi nggak masalah, ini mungkin orang menamakan aja gitu ya. Jadi nggak terlalu masalah sebetulnya nyambung atau enggak gitu ya. Cuman saya mau kasih tahu aja supaya Anda teman-teman jangan bingung dengan kalau misalnya teman-teman nggak merasa ada hubungannya antara neuron saraf yang asli yang kita manusia punya dengan neuron saraf yang neuron atau jaringan saraf tiruan yang di mesin ya. Nggak usah bingung, yang penting teman-teman bisa mengerti apa itu jaringan saraf tiruan. Nah, jenis jaringan saraf tiruan itu macam-macam. Ada yang namanya perseptron, ini yang kita pelajari. Feed forward, radiabasis, ada yang deep feed forward ya, mulai ribet. Recurrent, recurrent itu artinya dia ada mengecek ke diri sendiri itu ya. Long short term memory, ada memorinya, jadi ada data yang disimpan di situ berarti ya. Ada gate recurrent unit, artinya ada different memory cell di situ ya. Di sini ini ada ininya, ada gambarnya. Auto encoder, match input output, variational AE, denoising auto encoder, sparse auto encoder, ada yang bentuknya Markov chain ya. Artinya dia berbasis probabilistik nih. Hopfield, Boltzmann machine, restricted machine, deep belief, macam-macam. Nah, kita belajar perseptron. Kenapa perseptron? Karena dia mudah, sederhana. Tapi sayangnya jadi tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan perseptron, ya. Nah, ini perseptron. Nah, dengan rumus matematika ya. Nah, ini makanya saya katakan matematika ya. Jadi perseptron itu intinya output itu adalah node-node input ya dikalikan dengan bobotnya. Lalu ditambah dengan suatu bias. Ya. Nah, jadi teman-teman sebetulnya ini gampangnya gini, misalnya saya punya 3 ciri-ciri ya. Laki-laki, bukan laki-laki, tinggi badan, berat badan, dan misalnya apa, panjang rambut. Misalnya ya, ada 3, outputnya adalah laki-laki atau perempuan. Jadi intinya adalah kita mengalihkan, jadi misalnya gini, karena ini harus matematika, artinya yang tadinya kualitatif ya, maksudnya kayak laki, perempuan, itu kan kualitatif. Nah, kita gunakan dikuantisasi, artinya diubah menjadi angka. Tapi bukan berarti angka tersebut kalau 1 itu lebih besar dari 0, tidak ya. Jadi tetap dia kualitatif tapi dilambangkan dengan angka, dinominalkan ya, dinominalkan. Jadi misalnya kalau tinggi badan sudah nominal ya. Berat badan juga, oh ini sudah angka ya, sudah angka, sorry. Sudah angka, tinggi badan sudah angka, berat badan sudah angka.
jenis kelamin sudah angka, bukan jenis kelamin, panjang rambut sudah angka. Nah, dikalikan dengan weight ini. Nah, hasilnya dijumlahkan, ditambahkan bias, hasilnya suatu angka di sini. Nah, angka ini artinya apa? Angka ini merepresentasikan set input ini di outputnya jaringan saraf tiruan. Jadi kalau inputnya sekian nih, orang ini tingginya sekian, beratnya sekian, panjang rambutnya sekian, maka output bisa dilambangkan dengan suatu angka nih, sekian. Yaitu YI, itu yang melambangkan orang itu dilambangkan dengan angkanya sekian. Nah, setelah itu baru kita putuskan dengan orang yang angka-angkanya sekian adalah misalnya laki-laki, sedangkan angka-angkanya sekian itu adalah perempuan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mungkin mendengar penjelasan saya mungkin ya terbukti ya. Mungkin nggak terlalu nyambung dengan saraf ya. Karena memang ini matematika teman-teman. Jadi memang yang namanya jaringan saraf tiruan, yang namanya artificial intelligence itu adalah matematika teman-teman. Banyaknya matematika. Jadi ya, diulangi lagi, saya punya satu set input yang merepresentasikan suatu orang ya. Satu orang punya ciri tinggi badan, berat badan, dan panjang rambut. Nah, bisa dilambangkan dengan satu angka. Dengan weight-nya ini. Dengan mengalihkan itunya, inputnya ini. Dengan weight-nya ditambahkan, lalu ditambahkan dengan bobot. Satu bobot di akhir. Nah, ini yang menjadi suatu angka yang merepresentasikan suatu data itu yang kemudian diputuskan. Nah, ada beberapa parameter seperti yang saya bilang tadi, weight ya, bobot untuk tiap input. Jadi pengali untuk ini. Nah, apa sih pengaruhnya? Nah, teman-teman kalau anggap aja ya, ini tinggi badan. Di sini weight-nya 100, di sini 10, di sini 1. Maka angka di sini kalau ini misalnya 150 dikali 100, maka di sini 15.000 ya. 150 kali 100, 150.000. 15.000. Nah, kalau di sini 160 artinya dikali 100, 16.000. Artinya setiap perbedaan 10 cm di sini dikali 100 jadinya perbedaan 1.000 untuk angka akhir. Di sini berat badan. Berat badan misalnya orang 60. Ininya 10, maka 600. Kalau 65 kali 10, 650. Artinya setiap kali berbeda di sini 5 aja, 50. Kalau 10, 100 berarti perbedaannya kan. 10 kali 10, 100. Nah, bayangkan. Apalagi kalau ini hanya 1 ya. Artinya perubahan 10 di sini sama dengan merubah 10. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya kalau di sini berubah sedikit lebih sensitif mengubah ini. Dibandingkan ini berubah, maka tidak terlalu sensitif mengubah ini. Perubahannya hanya 1. Di sini perubahan 1 jadi perubahan 100 teman-teman. Artinya apa? Artinya ciri ini lebih mencerminkan si output. Lebih bisa digunakan untuk menentukan output ini termasuk kelas mana gitu. Misalnya tinggi badan maka dan outputnya misalnya jenis kelamin, maka dengan tinggi badan itu sangat kalau ini weight-nya besar, artinya dengan tinggi badan orang itu bisa mudah dibedakan laki-laki atau perempuan. Karena begitu tinggi badannya berubah, maka di sini kemungkinan berubah kelasnya besar. Ya. Nah, bias adalah konstanta yang ditambahkan dengan sumasi perkalian bobot dan input. Nah, konstanta di sini akhir ya. Nah, alpha running rate menentukan kecepatan kenaikan atau penurunan bobot. Nah, ini berkaitan dengan algoritma yang belum saya bahas. Memang algoritma dari perseptron itu sendiri. Memang sengaja belum saya bahas karena ini lagi bahas awal-awalnya aja. Nanti kalau kita masuk programming baru masuk dibahas ya. Nah, sebetulnya apa sih tadi alpha itu?
Nah, jadi gini teman-teman, strateginya kan pada awal-awal kan yang dikasih tahu adalah, karena ini konteksnya supervised learning ya, artinya kita diberikan data dan target output harus berapa. Kalau misalnya laki-laki dilambangkan dengan 1 ya, perempuan dilambangkan dengan 0. Maka input layernya sekian, tinggi badan sekian, berat badan sekian, panjang rambut sekian, itu 1. Nah, jadi yang dikasih tahu ini, dan targetnya berapa. Nah, tugas kita adalah mencari, tugas mesin ya, adalah mencari awalnya W1, W2, W3, W1, W2, dan W3 gitu kan, bobot untuk tinggi, bobot untuk berat, dan bobot untuk panjang rambut gitu. Nah, ini yang harus dicari. Nah, salah satu algoritmanya itu adalah ketika weight yang misalnya nih ya, saya nebak kan awal-awalnya harus nebak memang weightnya 0, 0, 0. Ketika dimasukkan data pertama harusnya akhirnya 1, ternyata 0 nih. Artinya kan harus diupdate. Nah, ketika diupdate, nambah si weightnya ini berapa banyak sih? Apakah harus saya tambahkan 1 per 1, atau nambah 2, atau ngali 2? Nah, itu learning rate. Itu learning rate. Berapa kali perubahan dari ini ya, dari weight-nya itu tiap kali dia harus diupdate karena salah gitu ya. Karena dia bukan weight yang tepat. Nah, theta adalah angka yang menentukan batas antar kelas. Jadi gini. Tadi kan dapat ya, orang ini dilambangkan dengan angka sekian. Nah, angka ini kan macam-macam ya, bisa ratusan. Tadi aja ribuan ya. Kalau tadi ini 100 aja, 50 weightnya 100 berarti udah 15.000. Ini kan bisa ribuan, dari ratusan sampai ribuan, terlalu bervariasi. Nah, maka dari itu, fungsi aktivasi dulu ya, saya salah lompat ke theta. Fungsi aktivasi itu digunakan untuk mengubah output menjadi nilai yang rentangnya tidak terlalu besar. Jadi itu tadi, ketika ini kan bisa dari ratusan sampai ribuan nih. Nah, supaya nggak susah mengklasifikasikannya, ya udah dari ratusan sampai ribuan ini saya ubah jadi 0, 0 dan 1. Bisa 0 sampai 1 aja gitu. Macam-macam caranya. Bisa misalnya bagi 2 ya. Artinya dicari nilai tengah. Misalnya paling rendah 100, paling tinggi 200. Berarti 150 kan tengah-tengahnya. Maka di atas 150, 1. Di bawah 150, 0. Atau bisa juga menggunakan fungsi linear gitu ya. Misalnya ya garis lurus gitu misalnya ya, ketika inputnya, ketika ininya 100 diubah menjadi 0, dia 200 diubah menjadi 1, artinya kalau 150 tengah-tengahnya berapa? 0,5 gitu kan. Nah, nilai ini berarti kan garis lurus begitu kan, Y sama dengan MX plus C, bisa dicari. Bisa cari Y sama dengan MX plus C, atau bisa menggunakan fungsi sigmoid. Sigmoid itu bentuknya kayak S gini ya. Kayak S. Nih, coba saya gini. Pen. Nah, bentuknya seperti S gini. Ya. Jadi nanti makin lama makin naik atau makin turun gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Tergantung nanti Anda mau pakai yang mana. Nah, theta angka yang menentukan batas antar kelas. Nah, itu tadi. Setelah diubah dari 0 sampai 1, setelah itu angka angka-angka berapa yang disebut kelas laki-laki. Misalnya, setengah ke atas itu laki-laki, setengah ke bawah itu perempuan. Nah, artinya tetanya setengah gitu ya. Nah, ini parameter. Nah, paling simpel itu memutuskan kasus kelas ganda. Kenapa? Karena menentukan apakah termasuk kelas 1 atau kelas 2 gampang kan. Tinggal cari satu threshold berapa. Nah, itu ya. Hanya butuh satu output aja. Misalnya citra seseorang kita kasih gambar itu laki perempuan. Atau misalnya menentukan kemungkinan seorang diterima menjadi pacar misalnya. Punya tinggi badan, berat badan, hasil ini ya, misalnya penghasilan per bulan berapa gitu ya. Terus stratanya lulusan mana, kuliah, S1, S2, S3, profesor, atau mungkin hanya SD, SMP, SMA. Nah, dari data-data itu dikasih ke satu cewek
atau cowok gitu ya, diterima nggak nih kalau misalnya ditembak jadi pacar, saat gitu kan, kasus kelas ganda. Nah, ada yang lebih rumit adalah kasus kelas banyak. Nah, perlu beberapa output, dengan jumlah output adalah jumlah kelas kurang 1. Nah, seperti gini misalnya, saya punya angka ini. Nah, angka ini ada angka, nah ini termasuk kelas 1 atau kelas lainnya? Kelas 1 atau bukan kelas 1. Nah, bukan kelas 1 itu bisa kelas 2 atau kelas 3. Ini contohnya 3 kelas. Misalnya Anda dikasih citra, kasih gambar. Ini gambar huruf A, B, atau C. Maka ketika sudah dihitung, Y-nya dapat berapa tadi ya, angka yang merepresentasikan huruf itu, gambar itu dihitung. Ini A atau bukan A. Nah, dari bukan A itu kan bisa B atau C, gitu kan. Nah, jumlah kelas ada 3. A, B, atau C jumlah keputusan. Tapi jumlah output cuma perlu 2 aja. Karena B atau C itu dapat dilambangkan dengan bukan A. Jadi cuma butuh 2 output. Misalnya, gampangnya seperti ini. Kalau misalnya dia A, maka ininya 1. Nah, belakangnya nggak peduli, misalnya 0 aja ya. Atau 1, 1. Antara 1, 0 atau 1, 1, yang penting kirinya yang 1 itu adalah A. Nah, kalau B, depannya harus 0. Karena ini angka pertama itu kan menyatakan A atau bukan A. Nah, yang kedua, menyatakan B atau C. Kalau 00 B, kalau C berarti 01 gitu kan. Nah, maka kalau tadi ya misalnya di multi-layer perceptron di sini ada nggak? Nggak ada ya. Mana gambar saya tentang ini? Nah, ini aja. Ini multi-layer perceptron. Tapi dengan hidden layer ya. Nah, andaikan hidden layer ini hidden ini yang biru ini kita nggak usah lihat lah ya. Nah, dari input ini maka ada 2 output kan. Nah, output pertama ini kemungkinan melambangkan kelas 1 atau bukan. Nah, output kedua ini kelas 2 atau kelas 3 gitu. Jadi di sini kalau di sininya 1 berarti A, di sini 0 berarti di sininya dibaca 0 atau 1. Kalau 0 B, kalau 1 C misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kasus kelas banyak. Nah, ini hanya algoritma, maksudnya ini hanya secara bahasa manusia. Nah, nanti kita mulai masuk lagi mendalami ke bahasa matematiknya. Baru nanti bahasa pemrogramannya. Oke? Nah, sekian dulu. Terima kasih.